Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil presentasi kami mengenai manajemen risiko keuangan dari mata kuliah akuntansi internasional. Sebelum kami membahas materi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Resa Wijayanti sebagai moderator dan presentator pertama yang akan membaca slide pertama dan kedua. Kemudian ada Ayu Puja Agustia sebagai presentator kedua yang akan membaca slide ketiga, 4, dan 5. Kemudian ada Adelia Esther Putri Ginting sebagai presentator ketiga yang akan membaca slide ke-6. Kemudian ada Jenny Widianti sebagai presentator keempat yang akan membaca slide ke-7 dan ke-8. Dan yang terakhir ada Monik Pasaribu sebagai presentator kelima yang akan membaca slide ke-9, 10, dan 11. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas materi kami. Pertama-tama akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko ialah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini disebut dengan risiko pasar. Kemudian kita harus memahami pentingnya manajemen risiko keuangan. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Adanya harapan yang besar dari investor pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Manajemen eksposur yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko bisnis utama. B. Peranan akuntansi dalam manajemen risiko keuangan. Akuntan manajemen membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Adapun perannya antara lain yang pertama, mengenali risiko-risiko pasar, kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Pemetaan risiko merupakan kerangka kerja yang berguna untuk mengenali beragam jenis risiko pasar yang mungkin terjadi. Kerangka kerja ini dimulai dengan memeriksa hubungan antara beragam risiko pasar dengan fault driver sebuah perusahaan dan pesaingnya. Yang kedua, menguantifikasi penyeimbangan. Proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung dinilai dan dibandingkan dengan biaya plus biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar. Yang ketiga, manajemen risiko di dunia nilai tukar mengambang. Risiko kurs valuta asing atau FAS adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup antisipasi pergerakan kurs, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, perancangan strategi perlindungan yang memadai, pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Yang keempat, meramalkan perubahan nilai tukar. Dalam meramalkan program manajemen risiko bursa, manajer keuangan harus memiliki informasi tentang arah, waktu, dan besarnya perubahan nilai tukar. Jika mengetahui prospek nilai tukar, manajer keuangan dapat menyusun pengukuran pertahanan dengan lebih efektif dan efisien. Namun, ketepatan yang pasti dalam memperkirakan pergerakan mata uang masih sulit. Yang kelima,
mendefinisikan dan menghitung risiko. Potensi terhadap risiko valuta asing timbul apabila perusahaan kurs fals juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi risiko fals berpusat pada dua jenis potensi risiko, yaitu transaksi dan transaksi. Yang pertama, potensi risiko transaksi. Potensi yang mengukur perubahan kurs fals terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, potensi risiko transaksi. Potensi yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Yang keenam, akuntansi untuk produk lindung nilai. Produk lindung nilai kontraktual merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk mengurangi, menghilangkan, atau sebaliknya mengendalikan risiko pasar kepada orang lain. Pengetahuan tentang aturan-aturan manajemen akuntansi berkenaan dengan derivatif merupakan hal yang penting ketika kita sedang merancang strategi lindung nilai yang efektif untuk perusahaan. C. Lindung nilai aset dan kewajiban yang diakui atau kesepakatan perusahaan yang tidak diakui. Keuntungan atas kontrak forward secara efektif telah mengimbangi devaluasi nilai mata uang. Perkiraan margin kotor dan laba operasi dapat dibuat. Diskon kontrak forward merupakan biaya atas lindung nilai risiko falas. Perlakuan akuntansi yang sama dapat terjadi jika eksportir melakukan perjanjian penjualan untuk mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari importer, dan untuk mengirimkan barang segera dan menunggu beberapa saat untuk menerima pembayaran. Jenis kontrak wajib ini dikenal sebagai komitmen mata uang asing. Selain itu, dapat juga terjadi dalam bentuk perkiraan akan dilakukan penjualan ekspor. Harapan ini bukanlah hasil dari transaksi masa lalu ataupun juga hasil dari komitmen penjualan perusahaan. Ini merupakan bentuk arus kas masa depan yang tidak pasti atau antisipasi transaksi. Dengan demikian, keuntungan atau kerugian atas kontrak forward untuk melakukan lindung nilai terhadap perkiraan penerimaan pada awalnya akan dicatat dalam ekuitas bagian-bagian dari laba komprehensif. Jumlah ini akan direklasifikasikan menjadi laba kini di dalam periode saat penjualan ekspor benar-benar dilakukan. D. Lindung nilai investasi bersih dalam operasional asing. Ketika anak perusahaan asing dengan posisi aset terbuka bersih dikonsolidasi dengan perusahaan induknya, kerugian translasi akan terjadi jika mata uang asing kehilangan nilai terhadap mata uang yang digunakan perusahaan induk. Kerugian translasi juga muncul jika anak perusahaan di luar negeri memiliki posisi kewajiban terbuka bersih dan nilai mata uang asingnya meningkat terhadap mata uang induk. Satu cara untuk mengurangi kerugian semacam ini adalah dengan membeli kontrak berjangka. Strateginya adalah untuk mendapatkan keuntungan transaksi yang dicapai pada kerugian translasi kompensasi kontrak berjangka. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang teman saya bacakan di atas tadi. Yang E, berspekulasi dalam mata uang asing. Peluang muncul untuk mempertinggi pendapatan yang dilaporkan dengan menggunakan kontrak berjangka dan kontrak opsi dalam pasar valuta asing. Kontrak berjangka yang dibeli ketika spekulasi dicatat di awal pada nilai berjangka. Nilai berjangka adalah indikator terbaik dari nilai spot yang akan berlaku ketika jatuh tempo. Perlakuan akuntansi untuk instrumen mata uang asing lainnya yang dibahas adalah mirip dengan perlakuan atau kontrak berjangka. Perlakuan akuntansi yang dibahas di sini berdasarkan pada sifat aktivitas lindung nilai, yaitu apakah derivatif melindungi nilai komitmen perusahaan, transaksi yang akan terjadi, investasi bersih pada operasi luar negeri, dan sebagainya. Selanjutnya F, pengungkapan. Melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan, terhadap
Karakteristik resiko suatu perusahaan merupakan hal sukar dilakukan. Pengungkapan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 sedikit banyak telah menyelesaikan masalah ini. Pengungkapan itu antara lain yang pertama adalah tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua, deskripsi pos-pos yang dilindungi nilai. Yang ketiga, identifikasi risiko pasar dari pos-pos yang dilindungi nilai. Yang keempat, deskripsi mengenal instrumen lindung nilai. Yang kelima, jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai. Yang keenam, justifikasi awal bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. Yang ketujuh, penilaian berjalan mengenai efektivitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan. G. Tolak ukur yang sesuai. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan risiko dan biaya-biaya. Oleh karena itulah, standar yang sesuai dan digunakan untuk menilai kinerja yang sebenarnya merupakan unsur penting dalam sistem penilaian kinerja manapun. Tolak ukur ini harus ditentukan dari awal dalam program perlindungan manapun dan harus berdasarkan pada konsep biaya peluang. Ketika program manajemen risiko valuta asing dibuat terpusat, tolak ukur yang sesuai digunakan untuk membandingkan keberhasilan perlindungan risiko perusahaan akan menjadi program yang dapat dilaksanakan oleh manajer-manajer lokal. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dari suatu rangkaian aktivitas manusia. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Akuntansi manajemen membantu dalam mengenali risiko pasar, mengukur trade-off, akuntansi untuk produk lindung nilai. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Adanya harapan yang besar dari investor pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Strategi manajemen risiko harus mengevaluasi keefektifan dari program lindung nilai. Masukan dari sistem evaluasi yang menyeluruh dapat membantu membangun pengalaman institusional dalam praktik manajemen risiko. Kegiatan manajemen risiko akan memiliki orientasi ke depan, namun pada akhirnya mereka harus merekonsiliasikan dengan pengukuran potensi risiko dan akun-akun keuangan untuk keperluan pelaporan eksternal. Terima kasih. Jika dari teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan.